Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang re-entry. Misalnya ada sinyal di time frame 1 dan time frame kedua juga ada sinyal, harus kita ikuti yang mana. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan boleh di-share ke teman-teman yang lain untuk guna belajar bersama. Jika sudah, mari kita lanjutkan setelah video berikut ini. Mulai trading dengan mudah di XM. Trading tak perlu rumit lagi. Dengan XM, Anda bisa trading di mana saja dan kapan saja, bahkan cukup dengan menggunakan ponsel Anda saja. Download aplikasi Trading XM 360 sekarang juga di Play Store untuk pengguna Android. Cukup cari XM 360 dan mulai trading dengan XM secara praktis. Bagi pengguna iOS, aplikasi XM juga tersedia di App Store. Trading Anda semakin mudah dengan XM. Jadi, jangan ragu lagi, daftar sekarang juga dengan mengklik link di deskripsi video ini. Oke teman-teman, ini dia dua pertanyaan yang sudah Mimin rangkum. Sebenarnya ada beberapa, tapi ini yang lebih detail lah. Jadi Mimin akan ambil yang lebih detail tentang gimana kita melihat sekiranya time frame 1 momentum, time frame 2 juga momentum. Saya kelirunya ini, gimana caranya memastikan re-entry itu di TF1 atau TF2 berlaku. Bang Zul, misal TF1 CSAK, TF2 CSM, apakah re-entry TF2 valid atau harus tunggu TF1? Kalau kita mau ikut re-entry CSM TF2 bagaimana? Kurang lebih pertanyaannya sama, dan pertanyaan ini ramai yang bertanya ya. Oke, sebelum Mimin jawab, minggu kemarin ya, kemarin atau minggu kemarin, Mimin ada share tentang goal ya. Kita buka. Nah, kemarin Mimin ada share tentang goalnya ini sebelum berlaku ya. Di sini Mimin ada menjelaskan zona area pantau re-entry daily dan H4. Re-entry daily di low BB H4, re-entry H4 di low BB H1. Nah, ini kan ada tiga sinyal malahan ya. Di sini ada momentum, di sini ada momentum, di sini juga ada momentum. Oke. Dan hari ini sudah running ya. Oke. Mimin akan buka goal. Goal. Oke. Nah, ini goal. Nah, kemarin itu berlaku momentum di time frame daily, di H4 juga momentum, di H1 juga momentum. Oke, kita akan buka satu chart seperti ini ya. Nah, ini ada momentum. Sini Mimin tanda dua garis biar kedetek ini di H4. Nah, di sini juga ada momentum. Oke, di sisi lain di H1 juga momentum. Oke. Momentum. Di sini momentum. Di daily juga momentum. Oke. Pertama, karena ini ketiga time frame momentum, pertama kita harus mengenal zone tertinggi dan zone terendah terlebih dahulu. Dan zone ini hampir di setiap video Mimin selalu ulang-ulang ya, tapi nggak apa-apa biar teman-teman mudah teringat ya. Oke, kita akan buat zona tertinggi dan zona terendah. Oke, ada juga yang menyebutnya ini ya, harga ya, harga tertinggi dan atau harga terendah. Oke, ini sama juga maksudnya, zona tertinggi dan zona terendah atau harga tertinggi dan harga terendah. Oke. Oke, maksud zona-zona ini
kita kembali ke multiple time frame ya. Multi time frame tidak akan lari daripada zona dan harga-harga ini ya, karena terjadi momentum di daily, di H4 dan di H1. Kita akan ulas ketiga-tiganya supaya teman-teman tidak keliru ya. Oke, pertama kita akan bahas ME 5 dan ME 10 daily. Oke, ME5, ME10 di daily adalah top atau low BB di H4. Oke. Kemudian ME5, ME10 di H4 top atau low BB di H1. Itu step dia. Ini mimin ganti warna ya. Kita pakai magenta saja atau oranye. Oke, biar ada perbedaan. Kemudian satu lagi ME5, ME10 pada H1 top atau low BB di M15. Oke, di sini mimin ganti warna magenta. Oke, ini cerita dia. Jadi harga tertinggi dan terendah daily, nah itu ME5, ME10 pada daily berada di top BB H4. Begitu juga harga tertinggi dan terendah di H4 adalah di top atau low BB di H1. Begitu juga seterusnya. Oke, jadi kalau kita menunggu re-entry pada daily, maka kita akan menunggu sinyal di low BB H4 ya. Kita akan menunggu di low BB H4. Kalau kita menunggu re-entry H4, re-entry yang ini, oke, kawasan ini, maka kita akan menunggu di low BB H1. Kalau kita menunggu re-entry yang ini, maka kita akan menunggu di low BB M15. Oke, itu zona tertinggi dan terendah atau harga tertinggi atau terendah. Kemudian kita akan bahas validasi ya. Validasi misalnya re-entry daily valid bila muncul CSM H1. Ini yang memvalidkan re-entry daily. Re-entry H4 valid apabila muncul CSM 15. Ganti warna oranye. Oke. Kemudian re-entry H1 valid apabila muncul momentum di H1 valid apabila muncul momentum di M5. Jadi untuk validasi turun 2 time frame. Nah, ini cerita dia. Ini ya, harga tertinggi, zona tertinggi dan zona terendah atau harga tertinggi, harga terendah. Ini struktur dia. Setelah kita tahu, misalnya kembali ke pertanyaan tadi ya, kita secara bersamaan di daily ada setup re-entry ya, ada setup momentum, akan ada re-entry. Syarat daily sampai ke ME5, ME10 atau ke harga terendah, maka di H1 harus membuat momentum sell. Dan di sini ada satu momentum sell, di sini ada satu momentum sell. Destinasi momentum sell adalah ke low BB H4. Low BB H4. Low BB H4 adalah ME5, ME10 daripada daily.
Nah, dia syarat untuk ke re-entry daily, maka harus ada momentum di H1, momentum yang berlawanan. Nah, misalnya sebelumnya kita belum tahu nih dia akan sampai nggak ke re-entry daily atau cuman bertahan di re-entry H4. Kita menunggulah di re-entry H4. Oke, kita menunggu re-entry H4 nih sebelum kita tahu akan ke re-entry daily, sebelum muncul momentum. Katakanlah kita sedang menunggu di H4 sebelum candle sell yang ini muncul. Ya, sebelum candle sell ini ada, kita sudah menganggap oh ini re-entry H4, akan ambil re-entry H4 terlebih dahulu. Oke. Kita tahu seperti yang kita catat tadi, MA5, MA10 pada H4 adalah low BB H1. Oke. Kita mencari konfirmasi di H1. Oke, katakanlah kita sudah mendapat nih low BB di H1, tapi pada saat ini ada momentum sell. Break MA50 lagi. Nah, break MA50 lagi. Ya. Jadi pertama, setup ini sudah tidak clear karena sudah ada momentum berlawanan. Ini momentum yang berlawanan. Ya, ini momentum yang berlawanan. Area ini. Oke, katakanlah kita tetap mau buy, mau ngambil re-entry H4. Ya. Di sini kita anggap sudah ekstrim bersama MA50 untuk fly. Ya. Sekarang kita ingat balik, ya. Ini MA5, MA10 pada H1. Ini MA10, MA5, MA10 high. Ini MA5, MA10 low. Kita sudah catat tadi, MA5, MA10 low pada H1 adalah top atau low BB di M15. Katakanlah kita akan buy di M15 mengikut re-entry H4. Oke, kita akan cari setup, adakah dia ada momentum. Nah, ternyata di M15 ada momentum, ya, break MA50. Tapi ketika ini BB mendatar, anggap kita mau buy di area ini, kita mau follow re-entry H4. Kita sudah layer buy di sini, katakanlah buy. Sebab cerita tadi yang memvalidkan re-entry H4 kan momentum buy di M15. Kita sudah melihat di sini ada momentum walaupun BB mendatar, anggap sajalah, ya, kita nggak tahu di live market. Katakanlah kita buy, tiba-tiba muncul momentum sell. Apa yang harus dilakukan? Maka harus cut loss. CL. Market tidak selalu ngikut apa yang kita mau. Tetapi kalau kita menggunakan validasi, adakah momentum ini, momentum di M15 valid? Bagaimana cara kita tahu momentum ini valid? Ya, di video-video sebelumnya mungkin Mimin sudah bahas banyak, ya. Yang memvalidkan momentum di time frame bawahnya, TF atasnya harus ada candle arah kukuh. Sekarang kita lihat di H1, ada nggak arah kukuh? Sebentar, Mimin hapus. Ada nggak arah kukuh? Tidak ada, dia reject. Ya, dia reject, berlaku rejection. Artinya dia mendukung respon daripada momentum sell yang ini. Ya, ketika berada di MA5, MA10 pada H1, maka harganya kita sudah catat tadi berada di top BB M15. Nah, harga berada di top BB M15. Ada ekstrim bersama MA50. Kalau H1 yang memvalidkan re-entry H1 adalah momentum di M5. Sekarang ada nggak momentum di M5? Sebentar, Mimin tandain ya. Di area ekstrim ini terlalu panjang. Oke, tandain. Nah, di sini baru muncul momentum. Ya, ini area tertinggi di M15 tadi. Di sini baru muncul momentum. Artinya kalau muncul momentum, destinasinya ke low BB M15.
M15 juga muncul momentum, dia akan ke low BB H1. H1 muncul momentum, maka dia akan ke low BB H4. Sampailah ke low BB H4. H4 rejection. Masih rejection. Ya. Dia masih bermain-main atau sideways dalam keadaan BB mendatar. Nah, itu ceritanya. Ya. Sebab itu kalau misalnya kita tetap ambil re-entry H4, sedangkan di time frame H1 sudah ada momentum sell, ada kemungkinan potensi setup itu terbatal. Nih momentum sell yang ini. Jadi kita harus pantau area ini. Kalau dia close jadi arah kukuh, M15 jadi momentum. Ini tadi ada M15 ada momentum, tapi di H1-nya reject. Reject. Di M15 ada momentum, di H1 reject, dan BB dalam keadaan mendatar. Tapi kalau dia close momentum, misalnya dia close momentum, di H1 jadi arah kukuh buy, nanti MA50 ini akan berada di bawah mid BB. Dia akan mengembang, dia akan naik ke bawah mid BB, dan candle-candle MA berada di atas mid BB. Contoh, nah seperti ini contohnya. Di sini memang belum ada momentum. Ini sideways yang panjang, masih akan ada ledakan untuk time frame besar. Nah, seperti itu caranya. Jadi sehingga capailah re-entry daily, dan re-entry H4 itu sudah terbatal. Oke, itu perjalanan momentum ke momentum. Nah, jadi apakah boleh mengambil re-entry? Boleh ya, tapi harus ada validasi. Lebih selamat memang, lebih selamat. Misalnya daily arah kukuh H4 CSM ya, lebih selamat kita tunggu re-entry di daily. Tapi kalau ikut re-entry H4 tetap boleh, tapi harus jaga-jaga jarak MA50. Oke, kita coba lihat di pair lain, misalnya BTC ya. Nah, di sini pun sama, sedang berlaku. Ya, sedang berlaku. Di H4 ada momentum buy, di H1 ada momentum buy, M15 juga ada momentum buy. Kan berlaku hal yang sama seperti di gold. Nah, kalau nanti misalnya akan mengambil re-entry H4, maka H1 akan bertemu MA50 dan mid BB, akan berlaku extreme atau rejection atau double extreme ataupun MHV. Ya, tetap yang memvalidkan re-entry nanti ketika dia sudah berada di bawah adalah momentum M15. Kalau misalnya dia cuma sebatas mengambil re-entry pada H1, maka giliran M15 yang akan bertemu MA50 dan mid BB. Tidak boleh ada momentum yang berlawanan. Itu cara dia. Contoh di sini kita yang sudah jadi ya. Contoh di sini ada re-entry. Ya, re-entry zone zero loss pada daily, maka MA5, MA10 pada daily adalah top BB H4. Nah, kalau misalnya ada momentum ketika MA5, MA10 pada daily, kan ini re-entry pertemuan mid BB ya. Misalnya ada momentum yang break MA50, sekurang-kurangnya kita menunggu arah. Sekurang-kurangnya kita menunggu arah baru aman. Kalau momentum, tapi momentum yang ini kan di daily tidak ada arah kukuh. Jadi kita lebih baik menunggu arah kukuh sell. Ya, lebih aman. Seperti itu tipsnya. Oke. Coba kembali di gold karena banyak peminat gold. Nah, ini zona-zona dia, cara validasi. Kita coba cari yang lain ya. Coba cari yang lain. Katakanlah di sini kita ambil dari H4 gold. Nah, di sini ya, pertanyaan yang tadi ya, arah kukuh. Di sini arah kukuh, maka di H1 akan ada momentum. Oke, akan ada momentum. Kemudian, bolehkah kita ambil re-entry di H1 atau kita akan menunggu
re-entry di H4? Boleh, tapi kalaupun re-entry di time frame kedua ini valid, ya kita harus jaga-jaga karena lebih selamat memang akan mengambil setup yang sedang berlaku di time frame. Ada kalanya juga dia hanya sebatas mengambil re-entry di time frame kedua. Ada kalanya juga, tapi kita harus tahu di time frame ketiga tidak boleh ada momentum yang berlawanan. Oke, mungkin kalau untuk lebih detail sangat-sangat panjang pembahasan ini ya. Tapi setidaknya teman-teman mendapat jawaban. Kita boleh memfollow re-entry time frame pertama dan time frame kedua dengan syarat kalau terbatal siap cut loss. Oke, kalau nggak cut loss mungkin bisa dengan mode bertahan asalkan balance-nya besar. Oke, contoh lagi misalnya dia berlaku di semua time frame ya. Kalau berlaku di daily seperti ini, maka dia di re-entry weekly ya, MA5 MA10 weekly, low BB pada time frame daily. Inilah zona tertinggi terendah, harga tertinggi harga terendah ini. Nah, misalnya ini ada re-entry CSAK pada daily, ini kejauhan ya, kita ambil ini aja re-entry, maka dipastikan dulu ini adalah CSM di H4. Nah, yang ini CSM H4 ya. Tandain dua candle untuk lebih detail. Pastikan di H4 adalah CSM. Nah, di sini kan ada re-entry di H4. Di daily di candle yang ini, sebelum membuat re-entry daily ada sekali re-entry H4 yang ini ya. Ini kita tandain dulu. Yang ini re-entry H4, yang ini re-entry daily. Jadi kalau kita mengambil re-entry H4 valid juga, kita validkan MA5 MA10 pada H4 adalah low atau top BB pada time frame H1. Ini kita ganti jadi warna merah, oranye. Nah, ini re-entry di H4 berada di top BB H1. Dia turun tidak lanjut dengan momentum sell, ada momentum buy. Inilah yang membawa ke top BB H4 untuk melengkapi re-entry CSAK di time frame daily. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, boleh diambil time frame re-entry time frame 2, time frame 1, tapi lebih selamat ambil time frame 1. Untuk scalping bolehlah time frame 2. Tapi harus jaga-jaga kalau ada momentum di time frame ketiga. Oke, mau CSAK, mau kedua-duanya CSM sama saja, cara validasinya sama. Oke. Banyak juga pertanyaan bagaimana cara entry di pucuk ya, karena kalau harus menunggu di time frame ketiga momentum, itu entry-nya agak telat. Nah, video itu mungkin akan Mimin bahas di lain waktu karena mengingat durasi terlalu panjang ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman berkenaan dengan re-entry yang harus diambil. Semoga bisa menambah kepahaman lagi. Semoga bisa diambil manfaatnya. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Min akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, selamat belajar, dan selamat melakukan backtest. Jangan lupa juga dipraktek dan lakukan latihan yang banyak. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.